Haleluya, 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 haleluya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus, kita berada di gereja ini. Gereja ini dilayani oleh para misionaris, sebuah kongregasi namanya Kombonian Misionari. Saya mengenal para Kombonian ini melalui berita-berita. Mereka bekerja selalu di tempat-tempat yang paling sulit, terutama di daerah Afrika. Dan mereka memang memiliki keberanian untuk bisa melayani di negeri-negeri atau tempat-tempat yang sangat sulit. Dan kita bersyukur boleh merayakan Ekaristi di sini, dan kita berdoa semoga semangat misioner itu juga bisa menguatkan kita, bahwa kalau dulu orang berpikir kehidupan misionaris itu hanya untuk kaum berjubah, tapi sebetulnya sampai zaman ini ya semua orang yang dibaptis itu memiliki panggilan untuk menjadi misionaris. Kita mendengar sabda Tuhan pada hari ini memang sungguh luar biasa. Keberanian misioner yang ditunjukkan melalui bacaan liturgi hari ini itu adalah keberanian dari Santo Paulus ketika dia berkhotbah di Athena. Paulus dengan penuh keberanian dan berapi-api bercerita tentang Kristus. Dia memang tahu orang-orang di Athena itu orang-orang pintar, para filsufnya banyak. Maka dia bercerita. Dan ketika dia bercerita tentang Yesus yang pernah hidup, wafat, dan bangkit, nah inilah yang bagi orang-orang pintar di Athena itu satu halangan bagi mereka untuk mengimani Yesus. Karena itu dengan sangat tegas mereka menolak kehadiran Paulus. Tadinya memang mereka dengar dengan sangat baik, tapi kemudian mereka bilang, "Oh, kalau ada orang mati dan bangkit kembali, sorry ya, lain kali saja." Ya, lain kali saja. Dan kebenaran yang diberitakan oleh Paulus ternyata mengalami penolakan. Tugas misioner seperti yang saya ceritakan tentang kongregasi yang gerejanya kita sedang pakai untuk berekaristi bersama ini, memang butuh keberanian. Banyak misionaris juga sangat berani, mereka bahkan
menumpahkan darah mereka karena sangat mencintai Kristus. Itu adalah keberanian misioner mereka. Santo Paulus sebetulnya sudah lebih dahulu mengalami seperti itu. Yang namanya penolakan, tidak diterima, seperti di Athena, itu betul-betul membuat kalau secara manusiawi kita juga sakit hati. Ketika sudah berbicara yang baik-baik, ternyata hasil akhirnya adalah kita ditolak. Mungkin dalam kebersamaan kita, entah dalam keluarga, dalam persahabatan, juga bisa terjadi. Pengalaman Paulus di Athena bisa juga terjadi dalam kebersamaan, entah di rumah, atau di tempat kita bekerja, atau dimanapun ketika kita memiliki kelompok-kelompok tertentu, yang namanya penolakan itu selalu ada. Paulus berbicara berapi-api tentang Kristus, tapi pada akhirnya orang-orang Athena mengatakan, oh kalau memang tentang yang wafat dan bangkit, lain kali saja. Kita juga mungkin pernah mengalami perkataan lain kali saja. Tapi memang sangat menusuk hati kita, menusuk perasaan kita, mungkin kita tidak diterima. Okelah, ketika kita mengalami seperti itu, ingat baik-baik bahwa ternyata Santo Paulus sudah lebih dahulu mengalaminya sebagai seorang misionaris yang unggul. Kemudian dalam bacaan Injil kita mendengar seruan-seruan lain dari Tuhan Yesus tentang peran dari Roh Kudus. Di mana kalau kemarin kita mendengar Roh Kudus punya tugas yang mulia untuk membuat kita percaya pada kebenaran, pada penghakiman yang akan dialami oleh setiap pribadi. Karena setiap orang ketika masih di dunia ini masih hidup dalam dosa. Pada hari ini kita mendengar sesuatu yang lain dari Roh Kudus yang akan Tuhan berikan kepada kita. Roh kebenaran akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kita percaya bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Satu-satunya kebenaran adalah pada Tuhan sendiri. Dan Tuhan Yesus dengan sangat tegas mengatakan, Roh Kudus itulah yang menjadi roh kebenaran. Dan Dia sendirilah yang akan memimpin kita kepada kebenaran. Roh yang memimpin kita kepada kebenaran itu berarti kita akan berusaha untuk menyatakan kebenaran. Nilai-nilai yang akan muncul dengan sendirinya adalah kalau kita percaya pada roh kebenaran, maka kita akan berbicara tentang hal-hal yang benar, tentang aspek-aspek manusiawi kita seperti kejujuran, ketulusan hati, dan lain sebagainya. Roh kebenaran akan memimpin kita kepada kebenaran dalam kehidupan kita setiap hari di dalam keluarga masing-masing. Bagaimana kita hidup, bertindak, berbicara dalam kebenaran. Kadang-kadang sangat manusiawi ketika kita jatuh melawan roh kebenaran adalah ketika kita berbohong atau menyangkal dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Itu sangat manusiawi. Tetapi secara rohani kita semua sangat diteguhkan supaya kita percaya pada Yesus yang adalah kebenaran dan hidup, yang memberi kepada kita roh, dan bukan hanya sekedar roh saja, tapi roh kebenaran yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Roh itulah yang akan membuka pikiran kita juga untuk mengenal Kristus, mengenal Allah lebih dalam lagi. Kita bersyukur pada Tuhan karena pada hari ini dalam perayaan Ekaristi ini semangat misioner kita dibangkitkan dari keteladanan Santo Paulus, tapi juga dengan roh kebenaran yang Tuhan Yesus berikan pada kita. Semoga kita berani untuk bersaksi dan menyatakan kebenaran kepada sesama yang lain. Kita syukuri dan kita persembahkan bersama-sama dalam perayaan Ekaristi ini. Dan semoga doa-doa kita juga yang sudah dibacakan, kita percaya Tuhan juga mengabulkannya. Maka kita bersama-sama mendoakan satu kali Salam Maria untuk semua intensi kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.